Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Yeni Hanifah. Saya adalah seorang guru di SMK Negeri Bansari Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 angkatan 7 di LPTK Universitas Negeri Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di sekolah saya SMK Negeri Bansari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 10 dengan elemen Bhinneka Tunggal Ika, subelemen belajar dari kekayaan tradisi. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita Selamat pagi semua. Pagi. Wah, semangat sekali pagi hari ini ya. Sudah sarapan? Belum saja semangatnya sudah luar biasa. Kok belum sarapan kenapa? Kira-kira kenapa? Ya, belum sarapan ya belum makan ya. Kenapa? Tidak sempat. Oh, ibunya belum masak ya. Besok lain kali ya sarapan dulu supaya semangatnya ya lebih ya dari semangat pada pagi hari ini. Seperti biasa ya, sebelum kita memulai pembelajaran Ibu minta cek kerapian. Silakan baju, celana, rok, kerudung yang dirasa belum rapi, silakan untuk dirapikan. Sudah? Cek kebersihan, sekaligus cek kebersihan yang dirasa di bawah meja masih terdapat sampah, silakan untuk diambil kemudian dibuang di tempat sampah. Sudah rapi semua? Belum atau sudah? Kalau rapi seperti ini kan pembelajarannya bisa nyaman, ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta salah satu untuk memimpin doa. Kita berdoa terlebih dahulu, silahkan. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih untuk Ananda Abed yang sudah memimpin doa teman-temannya. Untuk menunjukkan sikap nasionalisme kita kepada negara, Ibu minta silakan kalian semua berdiri. Ya, kita menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Indonesia, Indonesia.
Terima kasih untuk Ananda Yola. Silakan bisa duduk kembali. Baik, itu tadi bentuk wujud sikap nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia. Coba sekarang tengok kanan kiri kalian, sudah hadir semua atau belum? Ya, masa tengok kanan kiri sambil ding ding ding, kan nggak boleh ya. Ada yang belum berangkat? Baik, Ibu presensi terlebih dahulu. Abed Rifan, Adila, Adnan Gani, Ahmad Solehan, Atana Zahratul, Ataya Wahyu, Aulia Mahera, Citra Yuliana, Desi Ananta, Dian Lestari, Evira Bella, Herdin, Iktara hadir, Lukman Dwi, Muhammad Anan Ma'ruf, Muhammad Izo, Yusuf Aska, Izin ada apa? Kepentingan keluarga atau? Kepentingan keluarga. Leni, Nadia Naila, sakit. Yola, baik. Sudah Ibu panggil semua. Adakah yang belum dipanggil? Sudah semua ya? Baik. Sudah siap pembelajaran atau belum? Kalau sudah, silakan siapkan, keluarkan buku PPKN ya. Jadi buku selain PPKN silakan jangan dikeluarkan terlebih dahulu. Sudah ya, sudah disiapkan bukunya ya? Ya. Hari ini kita akan membahas materi yang baru ya. Kita kemarin sudah membahas mengenai nilai-nilai Pancasila. Coba sebelum kita masuk ke materi yang baru, adakah yang masih ingat nilai-nilai Pancasila itu ada nilai apa saja? Nilai ketuhanan. Baik, ada lagi yang bisa menyebutkan nilai Pancasila dan nilai apa saja? Sosial. Nilai sosial. Kira-kira tepat tidak nilai sosial? Kurang tepat ya. Jadi kita mengulas kembali. Ada 5 nilai di dalam Pancasila dan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas ya mengenai elemen Bhinneka Tunggal Ika. Pernah ya mendengar istilah Bhinneka Tunggal Ika? Pernah. Nah, materi yang akan kita pelajari itu judulnya atau submaterinya itu belajar dari kekayaan tradisi. Coba sebelum kita masuk ke materi, di daerah tempat tinggal kalian pasti memiliki kearifan lokal, ya. Nah, kearifan lokal itu harus dilestarikan. Jadi turun-temurun, ya. Kalau nenek moyang kita dulu misalnya keseniannya wayangan, di desanya ada wayang. Nah, sampai ke generasi kalian itu budaya lokalnya masih dilestarikan. Baik, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan apa sih tujuan kalian belajar tentang kekayaan tradisi. Tujuan yang pertama, itu kalian mampu menelaah makna kebinekaan. Apa sih Bhinneka Tunggal Ika? Apa sih kearifan lokal? Kemudian tujuan yang kedua nanti diharapkan kalian bisa menceritakan karakteristik tempat tinggal atau budaya lokal di wilayah kalian masing-masing. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kalian capai. Suara Ibu sudah bisa terdengar? Gambarnya jelas ya? Jelas. Baik, kita lanjut ya. Jadi nanti dari 2 tujuan pembelajaran, nanti proses yang akan kalian lalui yaitu berdiskusi dan juga presentasi hasil diskusi kelompok tersebut. Jadi Ibu minta nanti kalian akan membuat infografis dengan menggunakan aplikasi Canva. Ya, mungkin di pembelajaran jurusan sudah diajarkan seperti apa sih mengaplikasikan Canva, begitu ya. Lanjut, Ibu punya pertanyaan untuk kalian. Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Apa yang istimewa dari Bhinneka Tunggal Ika? Coba ada yang bisa menjawab. Herdin apa? Semboyan bangsa Indonesia. Bagus sekali ya. Tepuk tangan.
Ada lagi? Apa keistimewaan dari Bhinneka Tunggal Ika selain semboyan bangsa Indonesia? Apa Mbak? Menjadikan kita negara yang dikenal dunia, ya jelas. Indonesia sudah terkenal di dunia, ya, kalau punya kekayaan yang bermacam-macam. Ada lagi yang bisa menyebutkan? Bermacam-macam tradisi yang kita miliki. Bermacam-macam tradisi. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu bermacam-macam tradisi, ya. Bagus sekali, ya. Jadi apa istimewa dari Bhinneka Tunggal Ika, ya? Kita simak. Yang pertama adalah bangsa yang kaya. Kita kaya tidak bangsa kita? Ya. Apa yang bisa menunjukkan bangsa kita kaya? Budayanya, kemudian sumber daya alamnya, kemudian bahasanya, terus sukunya, ya. Jadi bermacam-macam, ya. Makanya kita sering mendengar istilah sara, suku, agama, ras, antar golongan. Itu bermacam-macam budaya yang kita miliki. Bangsa yang kaya, sehingga kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang kedua, kebudayaannya memiliki potensi yang sama. Artinya apa? Tidak ada budaya yang saling tumpang tindih. Merasa budaya saya lebih tinggi dari budaya kalian, atau budaya saya lebih rendah dari budaya kalian. Tidak ada. Budayanya itu memiliki potensi yang sama. Jadi mempunyai ciri khas atau tingkatan yang sama. Papua identik dengan pakaian adatnya. Jawa juga memiliki pakaian adat khas Jawa, baik Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Selanjutnya, yang ketiga, masyarakatnya saling berdampingan. Ya, artinya apa? Kita juga masih mengamalkan sila kelima, keadilan. Jadi hidup kita, ya, itu berdampingan. Ada juga mengamalkan sila ketiga, persatuan. Jadi tidak ada yang saya individualis, saya tidak butuh pertolongan dari teman. Jadi hidupnya atau masyarakatnya saling berdampingan. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Kemudian Ibu juga punya pertanyaan lagi. Coba siapa yang bisa menjawab? Mengapa sih harus menerapkan Bhinneka Tunggal Ika? Tadi kita sudah tahu, Bhinneka Tunggal Ika itu keistimewaannya bermacam-macam. Nah, mengapa harus menerapkan Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang bisa berpendapat? Mengapa? Ya, Yola? Agar tidak terjadi perselisihan. Benar sekali. Ada lagi yang bisa berpendapat atau berani menyampaikan pendapat. Mengapa kita harus menerapkan Bhinneka Tunggal Ika? Apa kira-kira? Supaya negara tetap menjadi satu kesatuan yang bulat. Ya, jadi tidak terpecah belah oleh tantangan, ancaman, gangguan dari negara luar, ya. Makanya kita kalau melihat istilah Bhinneka Tunggal Ika itu ada di cengkraman burung Garuda. Ya, dicengkram supaya apa? Tidak lepas. Artinya apa? Jiwa toleransi antar umat, ya, atau antar masyarakat itu saling terjaga. Nah, selanjutnya, jadi Ibu akan banyak pertanyaan untuk kalian supaya kalian antusias dengan pembelajaran kali ini. Apa yang kalian ketahui tentang kearifan lokal? Kita tadi sudah mempunyai 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama memahami Bhinneka Tunggal Ika, kemudian memahami kearifan lokal. Apa yang kalian ketahui tentang kearifan lokal? Yang ada di benak kalian apa? Kebudayaan. Selain kebudayaan? Ciri khas. Ciri khas apa? Ciri khas? Budaya lokal. Ciri khas budaya lokal. Nah, kearifan lokal, ya, itu merupakan hasil dari adaptasi secara turun-temurun. Benar tidak? Ya. Jadi turun-temurun, misalnya kebudayaan yang ada di masyarakat kalian, sadranan misalnya, atau mitoni, atau kalau di daerah kita, ya, karena mayoritas tembakau ada festival lembutan, itu turun-temurun, ya. Kemudian yang kedua, kearifan lokal itu merupakan tata nilai kehidupan yang diwarisi antar generasi. Jadi nenek moyang kita, walaupun ada lagu nenek moyangku seorang pelaut, ya, tapi nenek moyang kita kan juga ada yang petani, kemudian pekebun. Nah, itu termasuk kearifan lokal. Jadi diwarisi antar generasi. Sampai di sini bisa dipahami?
Nah, apa saja coba kalian bisa mengingat-ingat atau bisa menerawang ya, bukan menerawang, bisa melihat lingkungan sekitar. Apa saja kearifan lokal yang ada di Jawa Tengah? Tadi turun-temurun ya. Apa Mas? Bahasanya. Kemudian wayang kulit ya, kearifan lokal di bidang kesenian. Kemudian selain wayang kulit apa? Yang ada di Jawa Tengah? Gambyong. Ada lagi? Tedak Sinten. Ada lagi? Sadranan. Pinter-pinter ya kelas ini ya. Jadi banyak sekali kalau kita menguak semua kearifan lokal di Jawa Tengah itu sudah banyak sekali. Bagaimana dengan di Indonesia? Tentunya lebih banyak lagi. Nah, Ibu punya video ya. Silahkan nanti disimak yang masih berkaitan dengan kearifan lokal. Bisa terdengar ya suaranya ya? Maka bersiaplah untuk melihat lebih luas. Sekalian kita dalam mata air yang begitu deras, pengetahuan yang begitu luar biasa. Tubuh sebagai ikon dari kota ini. Suasana kota ini begitu hangat. Masyarakatnya ramah, masyarakatnya penuh cinta. Banyak tersenyum. Kesenian begitu kental di sini, dan semua menghargai itu. Setiap perjalanan adalah pembelajaran, dan setiap hal adalah guru kebijaksanaan. Salah satunya ada pada Masjid Agung Kauman, memiliki filosofi sebagai gerbang menuju ampunan, mengajarkan kita bahwa tujuan utama kita adalah kembali pada Tuhan. Halo Yogyakarta, kota dengan begitu banyak kearifan. Tadi sudah menyaksikan atau menyimak video tentang Yogyakarta. Adakah yang bisa menyimpulkan ya apa isi dari video tersebut? Adakah yang bisa menyimpulkan apa isi dari video tersebut? Videonya berisi tentang apa? Ya. Apa? Berisi tentang keistimewaan Yogyakarta dan Tugu Jogjanya. Ya, berisi tentang keistimewaan Yogyakarta dan Tugu Jogjanya. Ada yang lain? Isinya video itu apa? Ya, suasana Jogja bikin kangen ya. Mungkin yang punya keluarga di Jogja ya, setiap bulan bisa berkunjung ke kerabatnya ya. Ada lagi yang apa, Mas Johan? Masyarakatnya saling menghargai. Banyak seni yang masih kental. Masyarakatnya saling menghargai. Banyak seni yang masih kental ya, orangnya juga ramah. Nah, Yogyakarta aja istimewa. Sehingga pada waktu itu Yogyakarta ingin memisahkan diri menjadi negara Ngayogyakarta ya, tapi tidak diperbolehkan oleh negara karena lingkupnya di dalam peta itu masih masuk ke peta Indonesia sehingga diberi keistimewaan. Ada keratonnya, ada keraton Yogyakarta ya. Nah, kita lanjut ya. Fungsi kearifan lokal. Apa sih fungsi dari kearifan lokal? Ya. Pastinya fungsi itu tidak hanya di mata pelajaran PPKN, tidak hanya di mata pelajaran biologi, fungsi jaringan atau kelistrikan ya. Kalau besok kalian naik ke kelas 11, kalian prakrin ya, atau naik ke kelas 12, kalian akan banyak sekali praktek-praktek ya. Itu punya fungsi semuanya ya, tidak hanya di mata pelajaran PPKN. Ya, kalau fungsinya ya banyak sekali. Ada yang bisa menyebutkan fungsinya? Fungsi dari kearifan lokal apa? Apa? Niken? Pelestarian sumber daya alam. Ya, pelestarian sumber daya alam. Fungsinya juga melestarikan sumber daya
alam yang ada. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia, fungsinya untuk mengembangkan sumber daya manusia. Nanti bisa dibaca kembali di buku paket atau di sumber internet yang lain, ya. Nah, selain fungsi, kearifan lokal juga punya karakteristik. Yang pertama, memasukkan nilai yang mengajari mengenai etika. Jadi karakteristiknya bagus ya. Tidak ada kearifan lokal mengajari kejelekan atau memposting hal-hal yang bersifat negatif. Itu tidak ada. Jadi kearifan lokal itu memasukkan nilai-nilainya untuk mengajari etika dan moral. Kemudian yang kedua, mengajarkan masyarakat untuk mencintai alam. Sehingga ada tradisi turun-temurun, ada kalau di Bali itu setiap pohon itu dikasih kain warna hitam putih kotak-kotak, itu untuk melestarikan atau mencintai, bukti cinta masyarakat kepada alam. Kemudian berasal dari anggota tua masyarakat. Kearifan lokal itu karakteristiknya itu berasal dari anggota-anggota atau generasi sebelumnya. Nah, tadi sudah Ibu sampaikan tujuan pembelajarannya ada 2. Yang pertama, mampu menelaah pengertian makna Bhinneka Tunggal Ika, makna kearifan lokal. Kemudian yang kedua apa tujuannya? Mampu menceritakan karakteristik tempat tinggal atau budaya lokal di daerah kalian masing-masing. Nah, sekarang Ibu minta silahkan kalian duduk berkelompok, satu kelas dibagi menjadi 5 kelompok. Ya, silahkan nanti kalian berdiskusi ciri khas kebudayaan lokal yang ada di masyarakat tempat tinggal kalian itu apa. Begitu, silakan bisa duduk berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Silakan bisa duduk berkelompok. Satu kelas dibagi menjadi 5 kelompok ya. Boleh melingkar, boleh. Jadi supaya diskusinya hidup. Ada yang belum dapat kelompok? Sudah dapat semua ya? Sudah dapat semua? Satu kelas dibagi menjadi 5 kelompok. Sudah ya, masing-masing sudah dapat kelompok ya? Ya. Nah, coba silakan kalian perhatikan petunjuk mengerjakannya. Nanti silakan kalian buka HP, keluarkan smartphone kalian, kemudian masuk ke jaringan internet yang ada di sekolah. Sudah masuk ya? Sudah, baik. Yang pertama, bersama kelompok kalian, silakan kalian membuat infografis. Boleh menggunakan aplikasi Photoshop atau PowerPoint atau aplikasi Canva ya. Kalian buat desain semenarik mungkin tentang kearifan lokal yang ada di daerah tempat tinggal kalian. Selesai dikerjakan, nanti dipresentasikan di depan teman-temannya, supaya teman-temannya tahu, wilayah saya ciri khasnya kearifan lokalnya A, sedangkan wilayah saya B, begitu. Nah, setelah dipresentasikan, nanti ya bisa dibagikan ke grup WhatsApp ya kelompok kalian, ini hasil karya saya. Atau bisa kalian posting di Instagram sebagai tugas PPKN. Silakan bisa mulai buka aplikasinya, silakan bisa mulai dikerjakan. Silakan bisa mengambil buku paket di depan, nanti di dalam buku paket itu ada sumber referensi. Boleh kalian menjelaskan kearifan lokal, misalnya kesenian apa, begitu. Silakan masing-masing kelompok bisa mengambil buku paket ke depan. Silakan. Siap tampil ke depan? Sudah ya, kalian semangat sekali ya untuk pembelajaran kali ini ya. Ibu minta nanti perwakilan kelompok ya
satu mengoperatorkan hasil karyanya, nanti dikopikan di laptop, kemudian satu menjelaskan, ya, menjelaskan apa yang ada di infografisnya. Silakan dimulai dari kelompok 1, silakan maju ke depan perwakilan kelompok. Nanti yang lain siapkan pertanyaan, ya, kepada kelompok yang maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pakai HP aja. Ini ingin menyampaikan hasil presentasi dari Canva tradisi kenduren. Mana tradisi kenduren itu kebanyakan berada di masyarakat Temanggung. Tradisi kenduren biasa untuk sebagai tradisi seperti kenduren membangun rumah, kenduren 40 hari orang meninggal dan lain-lain. Apakah ada pertanyaan Adakah yang ingin ditanyakan? tentang kenduren ini? Bisa dari kelompok 1 atau kelompok Ya, kelompok berdiri, ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sulaiman dari kelompok 5. Saya ingin bertanya kepada tradisi kenduren itu kira-kira berapa orang yang diundang? Untuk tradisi kenduren itu tidak ada batas ya berapa orang diundang karena itu umum, semua orang bisa datang. Terima tapi kasih. terkadang ada tekanan terkadang Dibatasi. terkadang situasi seperti apa kenduren untuk ya apa ngamenting atau mendoakan orang yang meninggal itu pasti dibatasi karena ya, antara Ya, ya, bagus sekali ya. Sudah terjawab? Baik. Ada yang lain? Cukup, silakan ditutup, Mas. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah presentasi dari kelompok kami hari ini. Seperti kamu dan dia yang selesai tanpa dikurang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 5, ya. Sudah sangat bagus sekali ya presentasi masing-masing kelompok ya. Kalian sudah bisa mengaplikasikan ya aplikasi Canva. Boleh ada yang tadi menggunakan Photoshop, menggunakan Corel Draw dan lain sebagainya. Nah, tadi kita bisa melihat ternyata masyarakat kalian itu berbeda-beda ya, punya banyak sekali kearifan lokal ya. Baik, luar biasa presentasi kalian ya. Sebelum kita menutup pembelajaran atau mengakhiri pembelajaran pada pertemuan pagi ini, silahkan adakah yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari di pertemuan kali ini? Ya, Bella terlebih dahulu, silahkan. Membuat proyek berupa proses infografis tentang karakter di daerah tempat tinggal dan menyusun jadwal pembuatan proyek. Ya, menyusun, menentukan tema, kemudian membuat proyek menggunakan aplikasi ya. Ada lagi yang ingin berpendapat menyimpulkan apa? Materi hari ini berisi tentang kearifan lokal yaitu hasil dari adaptasi secara audio. Ya, materi hari ini berisi tentang kearifan lokal. Bagus sekali ya. Jadi kalian aktif sekali untuk pembelajaran kali ini. Coba kita ingat kembali, tujuannya kita punya 2 tujuan pembelajaran. Kita sudah melangsungkan atau melaksanakan 2 tujuan pembelajaran. Ibu pengen tanya, apakah tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai? Yang pertama, apakah tercapai? Tercapai. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, apakah tercapai untuk pertemuan hari ini? Tercapai ya, sangat tercapai ya. Jadi kalian sudah bisa
unjuk kerja atau bisa menampilkan hasil diskusi dari kelompok. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, ya, materi ini kita sudah selesai. Kita untuk pertemuan selanjutnya akan membahas materi yang baru tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Silakan kalian di rumah bisa sambil mencari referensi, ya, materi-materi yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Belum ya? Coba adakah yang bisa atau silakan kalian memberikan masukan untuk pembelajaran kita ke depannya. Silakan boleh mengusulkan atau memberikan usulan tentang pembelajaran untuk ke depannya. Silakan. Apa? Besok pembelajarannya itu study banding. Ya, bisa ya, akan Ibu usahakan kita bisa studi banding ya, berkaitan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kita bisa ke rumah tahanan ya. Jadi ada pasal-pasal yang mengatur tentang hukuman seseorang ketika melanggar aturan. Ada lagi yang bisa kalian usulkan atau masukan apa untuk pembelajaran ke depannya? Ada? Hari ini pembelajarannya menyenangkan tidak? Menyenangkan ya. Silakan buku paket bisa dikumpulkan ke depan kembali. Silakan Ibu minta satu anak untuk memimpin doa sebelum kita keluar ke kelas ya, keluar dari kelas. Silakan. Doa siap gerak. Belum pulang, doa mulai. Doa selesai. Amin, terima kasih untuk Ananda Abed yang sudah bersedia memimpin. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya, tetap semangat ya. Ya. Sebelum meninggalkan kelas Ibu punya jargon ya. Kalau Ibu bilang di mana Pancasila, silakan kalian jawab di sini, di sini, di sini, begitu ya, supaya pembelajaran yang berikutnya kalian tetap semangat. Begitu, sudah siap? Ya. Di mana Pancasila? Di sini, di sini, di sini. Kurang semangat ya. Di mana Pancasila? Di sini, di sini. Satu kali lagi, di mana Pancasila? Di sini, di sini, di sini. Ya, Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Silakan boleh melanjutkan pembelajaran.